Selamat datang di acara Rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Jadi, hari ini aku bersama Billy dan Bapak Joy. Halo Bapak Joy. Jadi, Halo, kami Gitu. di sini mau jadi kayak Trust Test Wannabe ya. Kami ada 3, ada 2 orang ngebahas anime, 1 orang voice actor. Udah kayak gitu. Wah, Ya ini Trust Wah. Test Wannabe lah pokoknya lah. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang hidup seorang voice actor. Enggak hidup Hidup seorang voice voice actor. Kita cuma mau bicarain industri ya doang sih. Ya nggak sih, kalau Ya. bicarain hidup voice actor tuh enaknya kita Sama aja gak sih? enggak Sama lah, aja nggak beda. ya sama aja. Sama aja Beda dong, dia dong. makan, dia tidur, mandi, Iya sih. main game gitu kan, Oh. nonton juga gitu. Sama. Betul. Kalau Joy tambahannya ngedit. Ngedit betul. Bapak Joy gimana rasanya? Jadi editornya Bang Tara dan menjadi voice actor secara bersamaan tuh gimana rasanya? Rasanya sangat senang karena duit melimpah. Alhamdulillah. Duit Berkau. Alhamdulillah. Ya ada alhamdulillahnya sedikit-sedikit ya. Yoi. Tapi capek sih, udah pasti itu. Ya, capek. Beda ya di sini Kil ya. Kita nggak ada bersyukurnya Kil. Jadi aku mau tanya nih langsung inti. Pertanyaan yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Waduh, apa Demi nih? ini pertanyaan berat banget sih. Aku yakin Wah. mungkin Joy-nya juga bakal pusing mikirnya. Gak siap. Kapan mulai terjun ke dunia voice actor? Astaga, sulit sekali Berat aku belum banget belajar. tuh pertanyaan. Tidak, berat banget. Fuck. Tidak, aku belum belajar. Gawat. Pertama kali terjun, pertama kali Nah, debut gitu maksudnya. Pertama kali debut lah. 2013 akhir sih, Desember 2013 gue inget. Desember 2013. Berapa tahun Iya. lalu berarti? 7 tahun Kil. Udah senior lah ya kayak ini. Iya. Terus kau pertama kali debutnya itu langsung kerja sama korporat atau cuma iseng-iseng doang? Korporat. Oh, korporat. Justru korporat dulu, setelah korporat jalan baru bikin komunitas dulu. Waktu itu filmnya gue lupa, film kartun gitu, karakter landak. Gue bahkan gak inget filmnya, udah lama banget. Shit, karakter landak. Iya. Sonic. Sonic. Bukan. Hehe, Bukan, ada kartun. identity baru. Ini Cartoon Network gitu sih. Cartoon Network. Iya, gue lupa film apa. 7 tahun lalu apa itu? Nah, terus aku mau tanya lagi. Apa tuh? Dalam karir udah 7 tahun nih, Yoi. udah sering ngisi-ngisi suara dari korporat gede gitu. Udah berapa kali disuruh ara-ara? Wajar. Aku nunggu itu sih. Ayo ara-ara. Waduh, Joy Saya ara-ara, tidak come on, let's go. pertanyaan macam apa ini? Juga. Jadi gini, gue ceritain dulu lah ya. Jadi waktu pertama kali debut sampai sekarang pun gitu kan. Kalau ditanya soal ara-ara itu udah banyak banget gitu. Udah banyak banget pak. Buset tuh kayak daily rutin gue anjir. Setiap gue live stream, setiap gue ini bang ara-ara bang. Gila lu pada ya. Mas Joy, coba ara-ara Mas Joy. Haruskah? Harus. Oke, gue hitung ya. 1, 2, 3. Ara-ara. Dah mati gue anjir. Udah. Kau kerja ada 2 nih. Yang ku tahu cuma 2 sih. Editor, Iya, terus ngisi konten juga nggak sih? ngisi konten ya. Konten creator lah. Di YouTube lah ya. Di Mm-mm. Tara Art masih nggak? Di Tara Art lagi off karena pandemi. Tapi ngedit masih. Ngedit udah jarang. Udah Karena ya. pandemi lagi. Karena pandemi. Sama Iya. satu lagi voice actor. Bahasa aktor, fase itu masih jalan karena deket rumah. Karena deket rumah. Ah, Oh, enak ya Cuman- kantor gitu. cuman Keluar 30 buka. menit gitu. Indahnya dunia jalan masuk Cuma- kantor udah di. Cuma Wah. 30 menit. Serius? Itu jauh. Kagak men. Bentar. Oh iya, Nih, beda nih, region. nih. Beda region, Nah, beda gini. region. Kalau dari rumah gua ke kantor Tara Arts itu bisa 2,5 jam. Dah, gitu Wah, aja. gokil. Terus Wadiaw. kau kan udah punya beberapa pekerjaan, sibuk dong, sibuk lah. Aku Iya. nggak tahu beneran sibuk atau kayak apa pengangguran banyak acara, tapi kan voice actor. Haha. Harusnya tar dulu nih, gimana rasanya jadi voice actor dan kenapa kau mau aja gitu di kerjaan ini padahal di YouTube laku-laku aja. Voice actor emang seenak apa sih? Enak dari ini sih, manajemen waktu sih kalau gua. Voice actor tuh sangat-sangat ringan. Apa ya? Lu kayak bisa milih jam lu sendiri gitu. Kira aku ini. Kirain emang ya, ada itu emang, kayak emang ada hands-on. jadwalnya gitu. At least di tempat gua ya, gua bisa nawar gitu loh. Oh, bisa. Gitu. Kan studio banyak nih. Ah. Untungnya di tempat yang gue sekarang nih kayak gitu. Jadi ditanya gitu kan, lu bisanya hari apa? Gue malah ditanya bisanya hari apa. Ya udah. Bisanya hari apa? Gokil. Iya serius. Gokil. Berarti kalau kayak gitu hitungannya emang voice actor tuh dibutuhkan banget ya? Iya, sangat-sangat dibutuhkan. Terus
kau pertama kali tahu ada kerjaan voice actor tuh dari mana? Dulu waktu gue SD, gue ngeliat ini kayak di TV wawancara gitu, wawancara pengisi suara SpongeBob dan Mickey Mouse. Itu gue dari situ. SpongeBob? Oh, Oh, dari situ taunya. Mickey Mouse. Mickey Ya. Mouse, aku nggak tahu. Dari situ gue ngeliat, terus Ah. ternyata ya kartun-kartun itu tidak bicara dengan sendirinya. Ternyata ada orang yang ngisi suaranya. Nah, gue baru tahu di situ. Waktu gue kelas 4 SD kalau nggak Nggak salah. sempat SD. Ah. Oh iya, nah di tahun 2013 berarti pas kau lulus SMA. Iya, pas banget lulus SMA semester 1 gue. Pas banget lulus SMA semester 1 kuliah. Semester 1 kuliah. Waktu zaman itu talentnya banyak nggak? Talent buat voice actor Ya, banyak sekali. banyak sekali. Serius? Enggak sih. Enggak. Banyak. Udah Maksudnya, Lu denger ada mikir bicara itu ada. banyak sekali. oh iya, aduh aku nggak ngerti. Ah, Soalnya tadi pas aku agak putus ya. enggak nyampe. Enggak Berarti nyampe. hitungannya nggak banyak ya? Nggak nyampe berapa? Kayak 100 pun dia masih bisa dihitung jari lah. Oh, Itu- jadi circle-nya ketahuan banget ya kan? Iya, jadi Oh. sesimpel ini misalkan gua besok kan hari Senin kan gua di Kemang nih. Ah. Misalkan kayak gue di Kemang nih ketemu sama Daber A, Daber B, Daber C gitu kan. Hai Kak gitu kan. Terus sorenya gue di studio B, ketemu lagi sama orang yang sama gitu. Circle-nya itu aja, Kel. Lo lagi. Lo lagi. Iya, lo lagi bener. Talentnya nggak banyak. Iya, talentnya nggak terlalu banyak. Gimana ya, regenerasinya terhambat sih. Kalau dibandingkan zaman dulu sama zaman sekarang, gimana Aha. kebutuhan voice actor? Kira-kira masih segitu-segitu aja atau malah makin banyak? Ah, gimana? Kebutuhan. Nah, kebutuhan Iya, talent, jobnya. jobnya. Ha-ha. Jadi, apakah perlu orang baru atau memang yang circle kalian itu harusnya cukup aja? Mau bagaimanapun kita butuh suara baru sih, karena jujur gue aja sebagai voice actor yang emang terjun di sana, gue aja kayak ngerasa bosen gitu sama suaranya itu lagi. Mungkin tuh keresahan kalian juga sih, kayak bosen suaranya dia lagi gitu. Emang butuh regenerasi sih. Iya, emang Kalau harusnya. itu emang butuh pendapat bener. gue ya. Aku juga berpendapat seperti itu. Karena saya juga ingin menjadi voice actor sebenarnya. Tapi suaraku kan emang gak bagus-bagus amat dan aku emang gak terlalu jago acting. Tapi setidaknya aku mau belajar dulu. Itu sih yang harusnya aku ini. Iya, mengisi Kalau- suara admin Yami ya, Kel ya. Iya, aku Wah. suara admin Yame sudah puas sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada voice yang jelek, yang ada voice yang belum 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 terdevelop dengan baik. belum Belum terbentuk. terlatih. Belum Goks. Gila bahasanya asik banget. Iya bener, nggak ada suara yang jelek, semua suara tuh bakal kepake. Cuman ya, apakah sudah terbentuk, apakah sudah berkarakter gitu. Dan sebenarnya dasar dari voice acting itu kan ya acting ya, dan juga ya membaca. Karena kita kan baca skrip, ya kita baca juga harus bener kan ibaratnya. Harus tahu intonasi, artikulasi, penjiwaan, 3 itu sih. Kalau soal voice acting ya. Oh iya, aku mau tanya juga. Nah, Kau voice apa actor sudah 7 tahun. Kau Ah. pernah memerankan berapa karakter? Ya, ratusan lah. Ratusan? Serius. Serius? Heeh. Itu anime aja atau game atau sama film? Atau sama Anime, apa? game, film barat, kartun barat, Kartun Hmm. barat. macam-macam. Pesan layanan masyarakat gitu. Pernah? Audiobook. Audiobook? Pernah gitu? Iya, Serius? Audiobook? Aku baru tahu loh ada audiobook Indonesia. ada Oh. audiobook. Dan waduh banyak banget. Iya, Dokumen. pesan layanan masyarakat tadi. Narasi. Wah, banyak sekali. Narasi itu yang gimana? Narasi dokumenter. Ya kayak National Geographic. Oh, kayak iya singanya narasi. gitu. Gitu-gitu. Karakter anime yang kira-kira yang anime ya atau kartun ataupun kartun Jepang, kartun luar. Aku bisa minta contoh suaranya nggak? Itu boleh nggak sih? Minta contoh, Masalah gini kan. Minta contoh yang sudah keluar dong, yang sudah keluar, jangan yang belum keluar. Nah, enggak gini, masalahnya gini. Ini mungkin sedikit ini ya. Jadi kan sekarang kan Daber itu kan punya banyak channel YouTube ya. Heeh. Kayak si Aji Dharma itu kan salah satunya lah gitu kan. Iya. Nah, sering tuh ada yang nanya ke beliau gitu kan, Bang udah ngisi apa aja gitu kan. Terus kenapa yang dia tonjolkan Patrick? Karena Patrick boleh dipublikasikan. Oh. Jadi sebenarnya banyak banget selain Patrick gitu atau kayak gua gitu kan. Banyak gitu. Cuman masalahnya yang terkenal yang menurut gua ya at least ya kalian sudah pasti tahu. Tidak boleh diberitahu, kalau tidak saya kena denda 70 juta. Anjir. Jadi, sorry. Gitu. Jadi untuk legalitasnya itu sebenarnya nggak boleh dipublikkan, tapi namamu ada di kredit. Orang tetap tahu dong. Nah, itu dia. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Berarti nggak boleh dibikin konten di YouTube gitu. Ya, gitulah. Ya, aku cuma mau nanya, Daber itu sebenarnya dapat dialog dari siapa? Apa Ya, kau yang penulis bikin? naskahnya. Penulis naskah. Penulis naskahnya ada. Mereka yang Sama kayak film lah. Kayak film iya. Joy, ada yang kayak gini gak sih, misalnya itu skrip udah jadi tuh, Nah, tapi menurut lu waktu lu ngisiin, aduh kok nggak cocok kata-kata ini bisa diganti. Iya, bisa Lu diganti. pernah nggak? gitu nggak? bisa. Jadi misalnya ini anak gaul nih, tenggil, harusnya ngomong gua, tapi di skrip itu dibilangnya aku gitu kan, kurang cocok gitu. Oh, kalau Harusnya soal ngomong gua gitu. kalau gua sama aku tuh lebih ke ini sih, TV-nya. Mintanya kayak gimana?
Gitu. Bukan studionya, tapi TV-nya mintanya kayak apa. Aku sebenarnya mau tanyanya itu ini sih, proses dubbing dari awal sampai akhir. Dari masuk itu ya, masuk pintu kantor gitu, masuk studio. Dari bangun tidur sampai masuk ke booth waktu rekaman tuh gimana prosesnya? Kayak ini sih, kayak lu nyampe di buka mata dulu nih, buka mata. Ya, buka mata, mandi, sarapan segala macam. Kalau gue naik motor ya gue di motor pemanasan. Serius gue ini kayak di motor tuh kayak suka push up. dengerin musik, terus gue nyanyi dalam motor kan, itu kan ngebikin mulut tuh ini ya jadi lebih fleksibel lah gitu. Jadi nyampe sana tinggal dubbing doang. Mungkin ada juga yang pemanasan, mungkin ada yang enggak gitu. Kalau gue termasuk yang pemanasan dulu. Nah, tapi itu gue lakuin di motor biar sekalian gitu kan. Biar nyampe gak usah pemanasan lagi, malu diliatin orang. Gitu kan. Terus pas nyampe ya udah sesuai jadwalnya, misalkan kayak sesuai jam yang tadi gue bilang gitu. Oh, gue bisanya hari ini, udah hari itu gue datang nyampe. Misalkan gue nyampe masih ada yang ngedubbing, gue tunggu dulu, tunggu giliran dipanggil. Pas udah dipanggil gue naik ke studionya, udah masuk ke booth, dikasih naskahnya apa, dikasih tau peran lu ini, udah lakuin gitu. Oh, berarti sendirian? Tapi ada chance buat berdua, bertiga gitu gak sih? Kayak misalnya dialognya bersebelahan gitu kayak. Dialognya sebelahan. Kalau yang kulihat di Jepang kan kayak apa sih, anime Sorega Seiyu. Itu kan satu mic bisa dipakai 2 orang. Jadi atau 4 orang gantian. Misalnya pas Kirito lagi ngomong, pemerannya Kirito maju, terus pas Asuna ngomong Kiritonya mundur, Asunanya yang maju ke mic. Harusnya gitu. Di Indo enggak ya? Lu tahu nggak yang lu lihat di YouTube gitu kan, yang behind the scene itu kan buat keperluan TV, itu diatur. Sendiri. Sebenarnya sendiri. Walaupun misalnya ini gua nih ya lagi ngobrol sama Joy nih, harusnya nih di sini tuh sendiri. Oh, itu biar kelihatan lebih aktif ya. Si kecil lebih aktif, Bun. Biar terlihat akrab. Biar terlihat kebersamaan. Biar itu ada dia. kebersamaannya, Bun, ternyata. Padahal mah realitanya, maaf jam 9 malam saya ada acara nih, diskonan sama anak-anak gitu, nggak bisa. Waduh, gitu. Pak. Kalaupun ada yang berdua, biasanya itu buat adegan-adegan spesial. Yang emang dibutuhin chemistry-nya gitu loh. Kayak adegan romantis biasanya berdua. Biar kayak terlihat lebih aktif ya, Bun, gitu, terlihat lebih intinya. Iya sih, masuk akal sih kalau misalnya berdua atau bertiga tuh masih masuk akal. Bahkan beberapa dari mereka itu pakai 2 mic secara bersamaan biar tebel suaranya. Terutama untuk adegan whisper gitu loh, kayak gitu-gitu kan. Tebel suaranya. Jangan pakai mic yang telinga itu nggak sih? Bukan. Yang pakai 2 mic kondensor yang sama, dideketin. Jadi biar suaranya tebel. Gue mau tanya nih, kalau misalnya lu udah janji misalnya hari Rabu gitu, oke datang, dari sampai pas lu tag tiba-tiba suara lu itu tidak seperti biasanya. Ada yang salah gitu. Itu bagaimana? Bindeng, pilek atau apa gitu. Betul. Atau habis. Ya itu sebenarnya kayak sense lu sih, kayak sehari sebelum atau di hari H gitu kan, lo pasti sadar gitu loh. Suara gue lagi gak enak, lu bisa request Om atau siapa gitu kan, suara lagi habis nih, gimana gitu kan, bisa di reschedule nggak gitu. Kita masih bisa di reschedule, men. Iya. Kalau gue sih belum pernah ya. Jangan sampai lah, Iya, gue belum pernah reschedule sekalipun gitu. Ngomongin duit tadi nih, gajinya voice actor tuh kira-kira dibayarnya berapa per episode, per project, per film atau apa? Per hari, per bulan, kerja, per berapa banyak kerja atau gimana? Kalau kita para voice actor biasanya tuh per bulan, tapi dalam bulan itu kita ngerjain berapa film gitu, berapa episode. Jadi per bulan beda-beda, dan harganya beda lagi. Kalau toko utama beda, kalau center beda, sidekick beda, gitu-gitu, figuran beda. Kau ada rencana ngelakukan ini sampai tua nggak sih? Ya selama suara gue masih dibutuhkan dan gue masih dipanggil, ya gue bakal ngelakuin. Karena gimana ya, kayak ini pekerjaan yang PW banget buat gue sih. Kayak ya satu, waktu lu yang ngatur, dan yang kedua lu ngerjain gitu sambil nonton filmnya cuy. Apalagi ketika lu memerankan peran yang lu suka gitu kan, atau aktor yang lu suka gitu. Dream job banget itu. Iya, dream job. Dan gini loh, voice actor itu atau dubber lah sebutannya kan. Itu bukan cuma dubbing di film atau TV cuy. Lu bisa kemana-mana. Lu bisa jadi penyiar radio, lu bisa jadi MC, lu bisa jadi buat iklan, lu bisa jadi editor, keren gak tuh? Editor, jadi YouTuber, macem-macem. Banyak sih. Gitu. Jadi kalau tanya penghasilan gue, ya gue dari mana-mana. Jujurnya bukan cuma dubbing TV gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah penasaran dan sudah nonton video ini. Dadah. Love you guys.